Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rafflesia Berbincang. Pada kali ini saya Ajeng Gayatri selaku moderator yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, di sini kami kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman dan sangat dicintai oleh mahasiswa dan mahasiswi di Stikes Rafflesia. Beliau adalah dosen senior selaku Wakil Ketua 3 di Stikes Rafflesia Depok. Untuk Ibu Iga Purnamawulan SKPMM yang biasa disapa hangat yaitu Bunda Iga. Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, salam sehat. Salam sehat Bunda. Baik, untuk kali ini kami akan membahas mengenai ilmu biomedik dasar pada keperawatan. Baik Ibu, untuk ilmu biomedik dasar itu buat mahasiswa keperawatan dan juga masyarakat umum yang awam itu apa sih Ibu, dan tujuan kita untuk mempelajari ilmu biomedik dasar itu apa sih Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik sekali ya. Sebenarnya untuk ilmu biomedik dasar itu sebenarnya itu terdiri dari beberapa sistem ya, misalnya adanya anatomi, fisiologi, kemudian biokimia, biologi, dan kemudian fisika. Nah itu mencakup semuanya itu. Semua itu akan membahas tentang anatomi dan fungsi. Yang disebut anatomi itu adalah struktur ya, struktur misalnya untuk mata itu seperti ini, kemudian fungsinya apa itu dibahas di fisiologi. Kemudian bagaimana dengan biologi? Nah tentunya kita untuk biologi ini untuk nantinya akan berguna juga di maternitas ya, ilmu kebidanan. Misalnya kita tahu tentang panggul, kemudian kita tahu terjadinya kehamilan atau terjadinya menstruasi. Kemudian untuk biomekanika juga sangat penting sekali ya untuk di ilmu biomedik ini. Misalnya seperti kita sekarang ini, bagaimana yang duduk yang ergonomis ya, seperti tadi ya, ergonomis yang benar-benar yang bagus ya untuk kita duduk itu ya. Kemudian juga untuk biomekanika misalnya kita akan mengangkat pasien misalnya dari tempat tidur kemudian ke kursi roda, tentu kita harus ada bagaimana gerakan kita ya. Kemudian mengenai fisika juga sangat penting sekali ya. Fisika itu ada macam-macam ya, misalnya ada bioakustik, kemudian ada termofisika, kemudian juga ada fisika radiasi. Nah itu pun mencakup semua mungkin ya yang bisa saya jawab seperti itu. Nah kalau kita dikerucutkan nih Bu, seberapa penting sih ilmu biomedik ini nanti untuk ke dunia perawat itu di bagian klinis ataupun di rumah sakit nanti Bu? Oh untuk aplikasinya ya, tentu penting sekali untuk akurasi, untuk pengkajian ya, kita awali dengan pengkajian. Dengan pengkajian itu kita tahu ya masalah pasiennya seperti apa ya. Dari masalah itu kita tentu akan melakukan perencanaan ya sesuai dengan masalah pasien. Tentunya kita harus tahu yang normal dan abnormal itu seperti apa. Makanya dipelajari di anatomi, fisiologi. Kalau fisiologi itu masih yang normal-normal saja ya. Kita tidak akan mengatakan bahwa itu tidak normal kalau kita nggak tahu normalnya itu seperti apa. Contohnya misalnya tekanan darah, kita harus tahu normalnya seperti apa ya. Seperti Mbak Ajeng mungkin waktu semester 1 ya dari awal-awalnya mengenai struktur misalnya ya, struktur kita mempelajari tentang misalnya gerakan-gerakan, kemudian kita juga mempelajari tentang istilah-istilah tentunya nantinya akan dipergunakan untuk selanjutnya. Kemudian juga untuk pengobatan juga sangat penting sekali ya, kita tahu untuk pengobatan pada pasien yang aman. Kemudian untuk pengkajian dan juga tidak kalah pentingnya untuk dokumentasi ya. Dokumentasi itu untuk komunikasi antar tim medis itu penting sekali. Kemudian dokumentasi atau komunikasi kita terhadap pasien, bagaimana cara pencegahan penyakit, bagaimana supaya penyakitnya tidak tumbuh lagi. Nah mungkin itu ya yang perlu kita perhatikan. Nah kalau di bangku perkuliahan ini kan kita mempelajari mengenai sistem-sistemnya itu ya Bu. Nah sistemnya itu ada apa aja sih Bu kalau dipelajari di ilmu biomedik ini?
mengenai sistemnya. Iya. Oh banyak sekali ya. Apa aja itu? Ada 12 sistem. Wah, Nah, 12 banget sistem ya. Dari ujung head to toe, ceritanya dari kepala sampai ujung kaki itu sistemnya ya. Nah, mungkin nanti penting pada pengkajian per sistem ya. Pengkajian per sistem itu tentunya berdasarkan dari sistem-sistem tadi. Misalnya ada sistem kardiovaskuler, sistem integumen, sistem perkemihan, pernafasan, kemudian ada sistem reproduksi. Nah, itu ada 12 sistem. Dan tentunya dari 12 sistem itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. luar biasa banget ya Ibu. Nah, kalau misalnya dari sistem-sistem yang tadi disebutin ya Ibu, pasti kan nanti mahasiswa-mahasiswa lain tuh bakal, wah gimana nih cara untuk menghafalkan sistem-sistem sebanyak itu Ibu. Nah, kira-kira ada tips nggak Ibu selama nanti mereka di dunia perkuliahan itu? Ya, benar sekali ya. Banyak sekali keluhan ya dari mereka-mereka pada awal semester itu ya. Ibu, banyak sekali sih istilah-istilah, memang harus ya, misalnya misalnya istilah gerakan, fleksi, ekstensi, dan rotasi dan sebagainya, itu kan kita selalu memakai istilah medis. Jadi tidak mengatakan oh dibengkokkan, kita luruskan, tidak lagi seperti itu ya. Kemudian kita juga harus posisi-posisi ya, posisi misalnya ada posisi anatomi misalnya begitu ya, misalnya ada bukan posisi, kalau itu gerakan ya, misalnya posisi-posisi juga proksimal, distal, itu juga penting, banyak sekali yang harus kita, ini istilah-istilah dari anatomi itu sendiri. Kemudian juga penampang-penampang, belahan-belahan daripada tubuh kita ini, misalnya belahan dari atas ke bawah apa, kiri kanan apa, tengah ini apa. Nah, itu kan dibahas di istilah-istilah di anatomi. Pada awal-awalnya itu selalu kita bahas dengan. Nah, kita di Stikes Rafflesia ini juga kita punya laboratorium ya, khusus laboratorium ilmu biomedik. Nah, di sana kita bisa lihat ya pekerjaan dari teman-temanmu ya, dibuat bagaimana ya untuk sistem reproduksi, dia buat poster-posternya. Kemudian juga untuk alat-alatnya ya, pantum-pantumnya kita sudah dilengkapi di sana ya. Misalnya untuk ginjal, untuk jantung, kemudian rangka. Nah, itu penting sekali pan awal-awalnya. Karena kalau kita mempelajari mengenai rangka itu tidak hanya dari kita bicara aja itu susah. Baiknya kita lihat ya. Oh, ini yang namanya kranium, oh ini namanya bagian ekstremitas, ini bagian toraks dan sebagainya. Jadi kita langsung ya, kita sudah menyediakan semua. Kemudian pantum-pantum juga cukup. Walaupun pantum untuk kebidanan juga ada untuk mengenai rangka, kemudian mengenai sistem reproduksi juga kita akan disiapkan di Stikes Rafflesia itu. Berarti untuk di mata kuliah ilmu biomedik dasar nih Bu, banyak praktik-praktiknya ya? Ya, betul sekali. Sebelum kami entah nanti ke rumah sakit atau puskesmas dan lain-lain itu, berarti kita ada praktiknya terlebih dahulu di laboratorium yang kami punya ya Bu? Iya, jadi mereka ada ini di laboratorium ya, kemudian ada ujiannya juga itu ya, ujiannya misalnya cara pengukuran tekanan darah ya, itu kan hubungan dengan sistem kardiovaskuler ya. Bagaimana kita cara mengukur tekanan darah, bagaimana hasilnya, normal atau tidak, normalnya seperti apa. Kemudian untuk tanda-tanda vital juga kita kan harus kita perhatikan juga mengenai suhu, mengenai nadi, pernapasan dan sebagainya. Itu nanti diujikan di bagian laboratorium itu ya. Nah, untuk mempersiapkan, benar sekali kata Mbak Ajeng, untuk mempersiapkan kita untuk praktek di rumah sakit, tentu kita harus lulus dulu ya, baru karena nanti kita terapkan di pasien ya. Jadi kita antar teman dulu atau dengan pantom begitu ya, kita lakukan di laboratorium kita. Wah, berarti ilmu biomedik ini tuh sangat penting banget ya Ibu untuk mahasiswa keperawatan, entah nanti akan terjun ke rumah sakit ya, atau melanjutkan semester selanjutnya. Itu bakal ada beberapa ilmu biomedik sih Bu untuk di Stikes Rafflesia ini? Oh, biomedik itu ada macam-macam ya, tadi yang seperti Ibu katakan ya, tadi ada bagiannya biologi, biokimia, fisika ya. Kemudian itu sangat penting sekali nanti untuk di praktek, prakteknya di rumah sakit. Contoh misalnya kita memberikan
infus. Nah, infus hubungannya dengan pembuluh darah tentu ya. Kemudian kita mau nyuntik. Nah, di awal-awal itu kita harus tahu bagaimana sih otot-otot tuh, apa aja sih yang otot di sana, kemudian persarafannya begitu ya. Misalnya otot. Nah, otot mana yang dituju pada waktu kita menyuntik intramuskuler ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan menyuntik intravena. Nah, kita harus belajar tentang pembuluh darah tentunya ya. Kemudian supaya tidak sampai kena saraf. Apa akibatnya kalau kena saraf? Bisa lumpuh misalnya begitu ya. Kemudian ada juga yang di bawah kulit saja, tentu kita harus mempelajari tentang integumen ya, bawah kulit. Untuk apa? Untuk pasien-pasien yang alergi atau untuk berikan antibiotik ya, itu kan kita berikan. Demikian juga pada pasien-pasien, misalnya kita mengajari pada pasien yang diabetes, bagaimana cara penyuntikannya itu. Jadi banyak sekali manfaatnya di anatomi fisiologi. Demikian juga pada waktu kita membuat asuhan keperawatan, selalu kita awali dengan anatomi dulu ya kan. Anatominya seperti apa? Misalnya kita mengambil gastritis misalnya ya, tentu anatomi apa yang kita perlukan? Sistem cerna ya, sistem cerna, lambung misalnya, terus bagian-bagian mana. Misalnya lagi kita akan menemui pasien dengan miokard infark. Nah, hubungannya dengan jantung tentunya ya. Infark, kematian jaringan. Miokard apa? Nah, bagian-bagian dari jantung muncul lagi ya. Ada perikardium, ada endokardium, ada miokardium. Jadi oh, miokard berarti bagian dari otot jantung. Nah, itu kembali ke anatomi gitu ya, salah satunya seperti. Nah, tidak kalah penting juga untuk NGT. Nah, ya kan, nanti kita harus melakukan juga nasogastric tube. Nah, kemana itu selangnya kita masukkan ya, memberikan makanan melalui selang ke lambung. Nah, kita harus tahu lagi anatomi dari sistem cerna ya, dari hidung, dari mulut sampai ke lambung ya. Kateter yang lebih ekstrim lagi. Kateter bagaimana? Ya, kateter sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Ya, kita harus tahu sampai kemana itu ujung kateter itu masuk. Ya, kemudian kita tahu anatomi pria, dia lebih panjang, bisa pada wanita dia lebih rendah, begitu. Ya, kemudian dalam pemberian infus juga tentu hubungannya dengan cairan, ya kan? Nah, cairan hubungannya dengan gravitasi, ya kan? Mengapa itu cairannya kita harus tinggikan? Kenapa nggak sama aja dengan tingginya pasien? Itu kan pengaruh gravitasi. Nah, itu di biokimia. Jadi mencakup semuanya itu. Kemudian fisika, suhu, ya, termofisika hubungannya dengan suhu. Misalnya pasiennya panas, kenapa harus ada misalnya untuk evaporasi, radiasi dan sebagainya harus diperhatikan ya, supaya dia cepat terjadi penguapan. Nah, itu hubungannya dengan termofisika. Dan tidak kalah juga dengan indera. Indera ada berapa? Macam-macam itu indera. Banyak. Misalnya penglihatan. Nah, hubungannya apa dengan visus? Kita bisa melihat, ya kan? Visus kita cerita. Pendengaran, apa untuk pendengaran yang normal itu berapa desibel misalnya kita harus 60 desibel ukurannya ya. Kalau lebih itu akan merusak pendengaran. Nah, itu mendengar. Kemudian apa? Rasa, lidah ya, itu juga mempengaruhi semuanya ya. Jadi semua sistem itu nanti kita kembali lagi, kalau kita memberikan asuhan perawatan, kembali lagi ke anatomi fisiologi itu ya. Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih mengenai ilmu biomedik ini, seberapa penting sih Ibu aplikasinya itu untuk perawat nanti kalau misalnya sudah bekerja di rumah sakit? Nah, untuk di rumah sakit kita sebagai ini nih calon-calon perawat kita nih ya. Nanti di rumah sakit bagaimana ya? Tentunya kita akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien ya. Dengan memberikan asuhan keperawatan itu tentu kita tahu dulu masalahnya ya. Nanti proses keperawatan itu masuk ya, tidak lepas dari anatomi fisiologi
ya. Kita kaji pasiennya, kita tahu masalahnya apa sih pasien kita ini, kita bandingkan dengan yang normal. Yang abnormal itu nanti kita pelajari juga di patofisiologi, penyakit-penyakit, ya. Kemudian kita tahu oh masalahnya seperti itu. Kemudian tentu kita akan menganalisa, ya, kenapa begini, kenapa begitu. Makanya pentingnya kita sebagai perawat, tidak sebagai robot saja, ya. Rasionalnya kenapa begini selalu ibu camkan kalau di kelas, ya. Kenapa begini, kenapa begitu, ya. Nah, itu apa hubungannya? Tentu dengan analisa. Kemudian dari analisa, oh ternyata penyakitnya ini yang tidak normal, fungsinya ini. Kita lakukan rencana keperawatan. Rencananya apa nih? Sesuai dengan masalah tadi. Masalah apa? Hubungannya dengan tidak normal, ya. Nah, dengan rencana keperawatan tentu kita melakukan apa? Implementasi sesuai dengan rencana. Setelah lakukan rencana, lakukan implementasi, kemudian jangan lupa didokumentasikan, ya, jangan lupa, dan dievaluasi. Bagaimana dengan evaluasi? Balik lagi ke anatomi fisiologi. Kita bandingkan lagi dengan yang normal dan yang tidak normal. Nah, tujuan kita ujung-ujungnya supaya pasien normal. Nah, tidak kalah penting kita sebagai perawat juga untuk pengobatan. Nah, penting juga, ya, untuk pengobatan yang benar, yang tidak salah, supaya tidak salah. Apa? Pasiennya harus benar, dosisnya harus benar, ya, rutenya obatnya harus benar, ya, waktunya harus benar. Nah, itu juga nanti dibahas juga di ilmu biomedik dasar itu, ya. Tentunya dalam pemberian bagaimana cara pemberian obat, nah itu juga dibahas. Nah, tidak kalah juga misalnya pada biokimia. Apa cerita tentang enzim hubungannya dengan pencernaan, jadi banyak kaitannya seperti itu, ya. Mungkin ya itu yang bisa Ibu. Untuk ilmu biomedik ini kan sangat krusial banget ya Bu, penting banget kita pelajari sebagai mahasiswa keperawatan maupun nanti karena kita akan menjadi calon-calon perawat ini. Nah, Ibu ada pesan-kesan nggak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keperawatan maupun untuk perawat-perawat yang sudah bekerja di rumah sakit? Nah, itu dia kiatnya anatomi fisiologi itu sangat penting sekali, ya. Nah, dasar-dasarnya istilah dulu. Udah tahu istilah-istilah, ya. Misalnya proksimal, distal, kan kita nggak pakai bilang anterior, posterior, depan, belakang, nggak itu lagi kan, pasti kita udah buat dengan istilah medis. Istilah dulu. Kemudian apa? Muskuloskeletal, penting awal-awal itu kan, ya. Skeletal apa? Tulang. Muskulo apa? Otot, itu kita penting, ya. Kemudian apa? Mengenai istilah-istilah lagi, gerakan tadi. Nah, baru kita masuk ke sistem persarafan, itu yang paling ini, ya. Persarafan ini paling apa? Karena hubungannya dengan jantung, dengan pernafasan, ya. Misalnya dari anatomi, dari sistem pernafasan, fungsinya apa? Terdiri dari apa, ya. Nah, untuk pernapasan, misalnya untuk persarafan juga penting. Misalnya pada pasien dengan radang selaput otak, meningitis. Biasa kan diambil tuh biopsi cairan otaknya. Nah, kita sebagai perawat harus tahu daerah mana diambil itu, bagaimana perawatan sebelumnya, daerah lumbar misalnya. Nah, kita kan harus tahu lumbar itu daerah mana. Itu kembali ke anatomi, ada cervical, thoracal, lumbar, coccygeus dan sebagainya, ya. Nah, itu aplikasinya demikian. Dan demikian juga hubungan dengan sistem cerna yang tadi sudah Ibu katakan tadi, ya. Sistem cerna dari mana? Dari mulut sampai ke kolon, ya. Dari mulut, di mulut ada apa? Ya, ada lidah, ada enzim, ada, ya, berbagai macam. Kemudian ke faring, ke esofagus. Kita tidak mengatakan kerongkongan, tapi mengatakan esofagus. Kita mengatakan lambung, tapi gaster. Nah, itu anatominya juga, itu istilah-istilah, ya. Demikian juga sistem reproduksi, penting sekali, ya. Sistem reproduksi pada pria wanita.
baik untuk yang bagian internal maupun bagian eksternal. Kapan kita pakai? Nanti pada waktu pelajaran maternitas. Rongga panggul, ada panggul atas, panggul bawah, ya. Kemudian bidang luas, bidang sempit. Kalau kita nggak tahu anatominya, kita nggak tahu bahwa kepala janin udah sampai di mana itu, ya, begitu kan? Nah, perlu. Kemudian kita siklus menstruasi. Kenapa kok bisa terjadi menstruasi? Kenapa terjadi kehamilan? Nah, kita bahas dari sistem reproduksi. Nah, itu banyak sekali kaitannya. Benar yang Ibu katakan tadi, 12 sistem itu harus dikuasai pada semester pertama. Nanti semester berikutnya baru kita cerita yang patologis, penyakitnya, ya kan? Penyakitnya bagaimana dengan sistem-sistem itu, ya. Masuk pada perawatan medikal bedah misalnya. Itu kan masuk pada penyakit, ya kan? Nah, kalau kita masuk di kampnya bedah fraktur. Nah, fraktur itu patah tulang. Kalau kita nggak tahu patah tulangnya daerah mana, ya, nama tulangnya apa, ya, itu harus tahu. Kemudian juga misalnya untuk tadi udah pencernaan, ya, integumen. Nah, pada pasien luka bakar itu penting banget, iya kan? Lapisan dari kulit itu apa, ya, sedalam apa, misalnya pada kombustio atau istilahnya luka bakar itu, ya, kedalamannya, kemudian luasnya bagaimana. Kalau kita tidak tahu anatomi kedalaman dari integumen atau kulit, kita nggak tahu sedalam apa ini luka bakar, separah apa itu, ya. Nah, itu integumen. Sistem imun, penting sekali juga. Untuk masih banyak sekali yang harus kita bahas, ya, di sana. Jadi harus bisa mengait-ngaitkan antara asuhan keperawatan dengan anatominya, ya. Aku akan melakukan asuhan perawatan ini, jadi anatomi apa yang pentingnya, yang penting saya bahas. Nah, itu nanti itu yang seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Ajeng, hubungannya kemana nih pada aplikasinya pada keperawatan nanti di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab, ya, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bunda atas wejangan, pesan dan kesannya yang sudah diberikan kepada mahasiswa maupun perawat nanti. Pokoknya untuk topik ini tuh benar-benar sangat krusial banget dan sangat penting untuk kita bahas, Ibu. Betul sekali. Untuk pembahasan hari ini tuh benar-benar daging banget, ya, teman-teman. Nah, karena udah di ujung acara ini, mungkin kita bisa tanya-tanya lebih dalam atau dengan topik yang lain, bisa mungkin dengan Ibu Frida itu di next episode kami, ya. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan juga atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami semua undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.